Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya Brother Tony di Renungan Malam dengan tema apakah perlu beritakan Injil kepada orang Kristen. Di suatu minggu di ibadah umum, saya berkata kepada jemaat yang saya gembalakan. Pada saat itu saya bertanya dengan suatu pertanyaan, siapakah yang sangat sulit masuk surga? Semua jemaat ya ada yang menjawab, ada yang diam, dan ada yang hanya senyum-senyum saja. Tapi kemudian saya memberikan jawaban bahwa siapa yang sangat sulit masuk surga, saya katakan yaitu pendeta. Begitu saya memberikan jawaban ini, seluruh jemaat pada tertawa dan pada mukanya juga sangat senyum-senyum. Dan tapi mimik wajah saya tetap serius memberikan jawabannya, dan dalam seketika jemaat juga terdiam dan memperhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Saya katakan, siapakah yang sangat sulit masuk surga? Dengan jawaban saya bahwa pendeta, saya katakan bahwa ini ada satu alasan yang sangat kuat. Karena apa? Kita manusia mempunyai satu kelemahan yang menurut saya sangat-sangat kronis sekali. Ini sudah menjadi sifat mendarah daging. Ini sudah menjadi bentuk karakter kita yang sangat sulit diubah kalau tanpa pertolongan Tuhan, di mana kita semua penilaian kita selalu didasarkan atas penilaian diri kita sendiri, selalu didasarkan atas insting kita sendiri. Kita mungkin akan berpikir, apakah saya berkenan di hadapan Tuhan, tapi penilaian itu, perasaan itu selalu asalnya dari penilaian kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, analisa kita sendiri. Di mana kita tahu juga di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kita tahu di sana Tuhan berkata, pada waktu itu nantinya banyak orang berkata, Tuhan bukankah saya melakukan mujizat demi namamu, melakukan ini demi namamu? Lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dan kita sebagai seorang pendeta seringkali berkata mengajarkan jemaat bahwa Tuhan Maha Tahu. Kalau Tuhan Maha Tahu berarti penilaian Tuhan itu sudah pasti tidak mungkin salah. Nah, bagaimana mungkin kalau orang yang sudah merasa sudah dipakai Tuhan melakukan mungkin mujizat, merasa dipakai Tuhan sudah mengabarkan Injil, mengembalakan banyak orang, tapi pada saat Tuhan memberikan penilaian Tuhan tidak mengenal dia. Bagaimana mungkin kita yang sudah begitu yakin, begitu kita seringkali mengatakan Tuhan Maha Tahu, tetapi di saat itu kita masih meragukan penilaian Tuhan. Itulah kelemahan kita. Jadi kalau boleh dibilang saudaraku, bahwa kita manusia selama tinggal di dalam dunia ini, tidak lepas yang namanya dari kemungkinan berbuat salah. Inilah yang menjadi problem utama kita. Apakah tema yang saya angkat ini hanya untuk sekedar menghakimi orang Kristen? Tidak. Alkitab bukan tujuannya untuk dipakai untuk saling menghakimi atau saling mengkritik orang lain. Alkitab tujuan utamanya adalah menyempurnakan hidup kita, agar kita benar-benar menjadi milik Tuhan yang sepenuhnya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 bahwa inilah tulisan yang diilhamkan Allah. Dan selanjutnya berkata, dengan demikian tiap-tiap kepunyaan Allah diperlengkapi. Saudaraku, di dalam Alkitab bahasa Mandarin dikatakan setiap orang kepunyaan Allah disempurnakan. Saudara, mungkin kita pada umumnya sadar sebagai makhluk yang kurang sempurna, banyak kesalahan. Tapi mungkin juga kita menjadi orang yang kurang serius untuk menyadari mau disempurnakan oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan, antara saudara mengatakan saya mengenal Tuhan dengan saya benar-benar mengenal Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Saya takut Tuhan dengan saya benar-benar takut akan Tuhan, itu dua hal berbeda. Saya mengerti firman Tuhan dengan saya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih saya kepada Tuhan, ini dua hal yang berbeda.
Inilah kenapa tujuan saya membuat renungan malam, agar supaya kita saling melengkapi, karena pandangan kita, sudut pandang kita mungkin belum sempurna. Sudut pandang saya juga belum sempurna. Tapi mungkin saja sudut pandang saya kali ini bisa membantu menyempurnakan sudut pandang saudara. Jadi renungan malam ini kita fokuskan untuk saling menguatkan, minta pimpinan Tuhan untuk terus membimbing kita. Bukan hanya kita sudah tahu tentang Tuhan. Nah, saudara perhatikan gambar ini. Sudah tahu dengan sekarang saya mengerti itu dua hal yang berbeda. Pada umumnya kita sebagai hamba Tuhan, aktivis gereja, atau mungkin menjadi seorang jemaat yang aktif kebaktian di gereja, kita semua sudah tahu tentang Tuhan. Dengan saudara hanya beribadah, aktif di gereja, dengar khotbah, atau di YouTube dengar khotbah, ya minimal saudara menjadi orang Kristen selama 5 tahun. Saya yakin dalam 5 tahun waktu yang singkat ini pun juga saudara sudah banyak tahu tentang Tuhan. Yang gak perlu sekolah Alkitab. Nah di level ini saudara, begitu banyak kita merasa sudah tahu dengan Tuhan. Nah di level yang kedua harusnya kita masuk, yaitu sekarang saya mengerti. Di level yang kedua ini, di mana kita sudah mulai ada tekad ingin mengasihi Tuhan. Di level yang kedua ini saudara, umumnya juga adalah orang-orang yang pernah mungkin terkena masalah, kena penyakit kronis, kena masalah yang berat. Di dalam masalah itu, dia mulai mengerti betapa Tuhan mengasihi dia. Dia mulai mengerti kehendak Tuhan, atau pada saat dia ikut KKR. Nah tapi saudara, di saat masalah dia selesai, atau di saat setelah dia ikut KKR setelah beberapa bulan kemudian, yang awalnya dia sudah ada tekad untuk mengasihi Tuhan, tapi mulailah tekad itu mulai pudar. Kita tahu, kita mungkin bisa seperti Petrus, 3,5 tahun ikut Tuhan, kemudian dia berkata, Tuhan kalau yang lain meninggalkan engkau, saya tidak akan meninggalkan engkau. Di saat dia berkata itu, dia begitu yakin, 100% tidak akan meninggalkan Tuhan, tapi yang kita tahu akhirnya dia menyangkal Tuhan. Saudara, jangan kita berhenti di level sekarang mengerti, tapi kita masuk lebih dalam lagi di level untuk kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Tentu di level yang ketiga ini yang lebih dalam lagi mengerti, kita pada umumnya adalah orang Kristen yang sudah punya tekad lebih kuat lagi. Punya waktu-waktu khusus bersaat teduh. Hingga akhirnya saudara kita masuk ke level yang benar-benar di mana Tuhan juga di dalam kita. Kita benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat, semakin lama kuat di dalam mengasihi Tuhan, semakin lama bertambah hikmat kita mengenal Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 dikatakan banyak orang percaya Yesus, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Kita sudah menjadi Kristen, kita percaya Injil, kita percaya Yesus, tapi apakah Yesus sudah ada di dalam kita? Ini menjadi suatu masalah yang berbeda. Inilah tujuannya renungan malam ini saya buat, supaya kita mungkin supaya kita bisa lagi berpikir, yaitu kemungkinan di mana mungkin tanpa sadar kita telah punya konsep bahwa Yesus muda mau tinggal di hati kita. Begitu gampangnya kita mempercayai Yesus mau tinggal di hati kita. Ingat saudara sudah tahu belum tentu Yesus mau mempercayakan dirinya kepada kita tinggal di dalam hati kita, sama seperti ayat ini katakan. Mungkin juga konsep ini yaitu Yesus muda tinggal di dalam kita karena kita dapat dari hanya mendengar khotbah-khotbah yang kita sukai saja. Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Saudara perhatikan, Yesus pernah mengatakan hanya orang yang sakit yang memerlukan dokter. Saudara butuh penghiburan, butuh dikuatkan, butuh dimotivasi, butuh tempat untuk sharing kalau lagi stres, butuh ditolong dan lain-lain. Kira-kira kita butuh siapa, mencari siapa yang untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut di atas? Pendeta, dokter, pemotivator, atau kita butuh Tuhan? Coba perhatikan saudara, kita mengenal siapa itu pemotivator. Sedikit banyak kita mengerti bahwa pemotivator itu memberikan bimbingan agar kita menemukan jalan keluar bagaimana kita harus sukses, harus bisa
bangkit dari kegagalan kita, dia memberikan dorongan, keyakinan kita bisa berhasil. Dia membantu kita mempunyai pikiran-pikiran, sudut pandang yang positif, jangan pernah menyerah. Dia juga membantu wawasan kita untuk semakin kita tahu bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia, membangun hubungan yang baik sebagai satu jalan kunci untuk menuju sukses, hidup yang sukses. Inilah seorang pemotivator. Lalu siapakah pengkhotbah? Saudara, untuk menjadi pengkhotbah pendeta yang saya jalani sekarang ini, saya melihat, menurut saya, seorang pengkhotbah itu akan menghadapi tantangan yang sangat berat sebelum dia berkhotbah. Karena apa saudara? Seorang pengkhotbah, dia harus benar-benar mengintrospeksi dirinya lebih dahulu. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta menunjukkan adalah memperingatkan kita ada suatu hal yang paling sangat sulit dilepas. Saya khotbah demi untuk apa? Demi uang, demi pekerjaan, demi disukai jemaat, demi dipuji orang, demi banyak orang sangat menjadi follower saya. Perhatikan saudara, di dalam berkhotbah saya dihadapkan dua hal pilihan. Antara memenuhi kebutuhan lahiriah atau berbicara tentang kebutuhan rohaniah. Saudara perhatikan juga isi khotbah dari awal sampai akhir. Kalau di awalnya umumnya kita hamba Tuhan, kadangkala kita di awal seakan-akan menekankan tentang hal yang rohani. Kita akan berkata Tuhan Maha Kudus, Tuhan Maha Tahu. Kita harus pikul salib. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Kita harus rendah hati. Pokoknya segala hal yang bersifat tentang rohani. Bersifat yang seakan-akan kita mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan lebih dari segalanya. Tetapi di tengah khotbah, isi khotbah kita mulai pelan-pelan sampai di akhirnya. Kemungkinan akhirnya kita lebih lagi menekankan. Sekarang saudara boleh meminta kepada Tuhan. Isi akhir khotbah akhirnya, mulailah mungkin tanpa sadar saya sebagai seorang pengkhotbah mendorong jemaat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi mintanya dalam urusan apa saudara? Saya mulai meyakinkan jemaat bahwa Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Kebutuhan dalam hal apa saudara? Perhatikan, kalau hanya sebagai seorang pengkhotbah saya berbicara tentang kebutuhan lahiriah, perhatikan saudara, di dalam khotbah tema yang saya angkat, kalau saya lebih menekankan kebutuhan lahiriah, tentu khotbah saya akan mungkin mengangkat tema bagaimana cara mengatasi konflik antar sesama, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur keuangan kita. Dan juga mungkin di dalam khotbah saya terus menekankan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka jalan kita. Kunci sukses itu apa? Tapi begitu kalau saya ingin menekankan tentang kebutuhan rohani, apa isi khotbah saya? Dan apa yang jemaat suka dengar dari tentang hal ini. Perhatikan saudara, siapa itu pengkhotbah? Pengkhotbah itu harus mendorong jemaat memprioritaskan hidupnya hanya semata-mata untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita ingin hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita harus membimbing jemaat mengerti kehendak Tuhan, dan bukan hanya meyakinkan jemaat di dalam khotbah-khotbah kita bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Tapi jemaat mulai diajak menjadi dewasa untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan bahkan akhirnya mengajar jemaat untuk lebih belajar mengalihkan nilai-nilai kehidupannya. Yang bukan hanya kebutuhan lahiriah, tapi kebutuhan rohaniah. Inilah tantangan saya dan kita sebagai seorang pendeta dalam kita berkhotbah saudara. Yesus berkata, jika kamu di dalam aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Di dalam renungan malam ini saudara, saya ingin ajak saudara benar-benar merenung. Kadangkala pada saat kita mendengar khotbah, isi khotbah apa yang sering kita suka dengar? Isi khotbah yang mengatakan Tuhan dapat melakukan apa buat kita? Atau isi khotbah yang mengatakan aku harus berbuat apa untuk Tuhan? Ingat saudara, keintiman dan keratan hubungan kita dengan Tuhan bukan suatu hal yang instan.
Itu melalui suatu proses. Dan keeratan kita dengan Tuhan harus menjadi tanda utama bahwa Dia benar-benar mempercayakan dirinya mau tinggal di dalam kita. Saudara, sekali lagi, bahwa kita manusia bisa tahu tentang konsep tentang Tuhan. Kita bisa pandai berbicara tentang Tuhan, berteologia, berkata-kata yang bijaksana. Itu karena di dalam ayat 28 dikatakan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dengan akal budi, kita manusia hanya bisa tahu konsep tentang Tuhan. Kita menjadi orang yang pintar, bijaksana, berkata-kata penuh hikmat. Tapi kalau untuk takut akan Tuhan, itulah hikmat. Kita perlu bantuan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Ini juga ada saya bahas di dalam renungan rohani berseri yang saya buat. Dan durasinya memang lebih panjang daripada renungan malam ini, saudara. Yang saya angkat di seri pertama yaitu tanpa Yesus bisakah saya jadi orang baik. Setiap 2 minggu sekali saya upload renungan rohani berseri ini. Saudara, yang terakhir, sekali lagi, apakah kita perlu beritakan Injil kepada orang Kristen? Menurut saya perlu. Tapi ingat, tujuannya untuk menguatkan, untuk saling melengkapi, dan bukan untuk saling menghakimi atau saling mengkritik. Kita butuh kekuatan satu dengan yang lainnya. Sesama teman rohani, saudara masih butuh gembala saudara. Ingat, setelah mendengarkan renungan malam ini, mintalah pimpinan Roh Kudus. Atau juga mintalah juga bimbingan Bapak Gembala saudara. Atau diskusikan dengan teman komsel saudara, agar pengertian saudara bisa lengkap lagi. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Semoga di dalam renungan malam ini kita benar-benar diingatkan, saya menjadi Kristen, tapi apakah Yesus tinggal di dalam hati saya? Saya orang yang percaya Injil, tapi apakah hidup saya sesuai dengan Injil? Kiranya Tuhan memimpin kita lewat pimpinan Roh Kudus-Nya.